Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat guru kepala sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu guru. Kami di sini berterima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan hasil dari pendidikan guru penggerak. Salah satunya adalah identifikasi aset. Kami diminta oleh BPTK yang sekarang berubah menjadi Balai Besar Guru Penggerak atau BPGP Jawa Timur itu untuk mendata atau menganalisis aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Jadi untuk kemajuan sebuah sekolah itu kita tidak boleh memikirkan negatifnya, harus positive thinking apapun keadaannya. Itu pesan dari beliau para narsum. Jadi kita tidak boleh memikirkan kelemahannya, harus pasti ada keunggulan. Disitulah nanti harus kita manfaatkan. Melalui aset itu, mari kita sama-sama untuk menganalisa. Saya butuh dari tokoh di sekolah ini, di guru ini yang sudah lama di Bangsering, seperti Bapak Ismail, Bu Badriah, dan operator, itu pasti mengetahui betul. Mungkin ada tambal sulam dari yang saya pahami. Saya kan masih 3 tahun ya, itu mungkin ada yang perlu ditambah. Jadi apa gunanya aset ini? Jadi untuk mendukung kemajuan sekolah kita, program kita. Jadi tidak mungkin seorang guru penggerak itu bergerak sendiri, tidak bisa. Harus memanfaatkan aset yang ada dalam sekolah itu. Aset itu ada 7. Ada 7 identifikasi. Yang pertama adalah aset manusia. Itu meliputi guru, wali murid, siswa, pemimpin, pengawas. Ini ada lagi. Jadi strategi pemanfaatannya, contohnya seperti ini saya. Guru itu memiliki kemampuan. Ini agak percepat ya. Guru memiliki kemampuan yang beragam. Ya, ada yang bisa IT, ada yang bisa agama, ya kan? Ada yang pertukangan, ada yang listrik, ahli listrik, ada yang ahli olahraga, ada yang komputer, ada yang ahli masak. Itu adalah aset yang harus kita akomodir. Kemudian wali murid itu kemampuannya ada juga itu, yaitu mendukung pembelajaran. Kalau sudah mendukung, iya itu sudah merupakan aset. Sehingga diharapkan itu ringan tangan, mereka ringan tangan membantu sekolah. Itu siswa, asetnya siswa apa? Mereka mungkin, kalau saya berpikir itu siswa sini itu pantang merah, ya pantang merah. Jadi saya ambil karena pantang merah, ya, maka itu modal untuk belajar terus. Komite juga sama seperti wali murid, pengawas Pak Haji Imam Mustomi, itu kemampuannya bisa kita akomodir, kita manfaatkan secara administratif. Nah itu bisa kita manfaatkan. Itu aset yang kita miliki untuk bidang manusia. Dari situ mungkin ada tambahan. Masyarakat lingkungan. Oke. Ini strateginya gimana? Strategi pemanfaatan dari masyarakat itu. Kita ada kegiatan di sekolah, jadi juga kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar untuk misalnya membantu kegiatan yang ada di sekolah. Membantu kegiatan di sekolah. Tenaga mungkin ya. Tenaganya ya. Ya masuk. Oke ya, cukup. Oke. Kita masuk ke contoh gambarnya. Ini bukti fisiknya. Bukti fisik yaitu pengawas, kepala sekolah, dewan guru, murid, orang tua, masyarakat belum saya tambahkan. Jadi saya nanti minta foto masyarakat. Berkolaboratif dengan cinta dan kasih. Nah,
terus pengurus komite. Nah ini saya beri kosong, tujuannya ya mungkin ada tambahan lagi. Kemudian aset yang kedua yaitu sosial. Saya mengambil tokoh masyarakat lagi, berarti ya ada program karakter siswa. Program ini pemanfaatannya adalah dengan program maka anak-anak akan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti isi dosa, kemudian program sholat duha, program 3S, sapa salam senyum, dan lain-lain. Nah itu membentuk karakter siswa. Kalau siswa itu sudah berkarakter, maka orang tua akan mendukung sepenuhnya. Orang tua akan bangga, orang tua akan berterima kasih. Nah jadi kita akan menarik minatnya mereka itu, perhatiannya mereka dulu, masyarakat itu ditarik dulu dengan mengupayakan program yang mendukung, yang bermanfaat bagi siswa itu. Kemudian untuk tokoh masyarakat, strateginya adalah mewujudkan sarpras dengan memanfaatkan pejabat publik seperti yang kemarin sudah kita terima bantuannya berupa paving, rehab ruang kelas dan rehab WC. Kira-kira ada lagi tidak aset yang bisa kita manfaatkan untuk sosial? Sosial ini yang berkaitan dengan manusia. Tokoh masyarakat yang dimaksud ini gimana Pak? Ini Pak Malik bisa menjelaskan. Ya. Satu dua kata ada Pak? Ya, tokoh masyarakat yang menjadi manfaatkan apabila ada kegiatan dengan keagamaan, hari ulang tahun siswa, negara, program itu yang ada kaitannya dengan sosial, dengan keagamaan. Apabila di sekolah ini ada kegiatan keagamaan, hari-hari besar Islam, ini masyarakat juga tenaganya, pikirannya dibutuhkan. Mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan. Ya. Ada lagi mungkin Pak? Jadi rekan mulai. Belum ada ya. Ya. Baik, saya kira cukup untuk tokoh masyarakat dan program ini ya. Berikutnya contoh buktinya adalah seperti ini. Ada istighosah, ada Jumat bersih, olahraga tiap hari. Olahraga itu tiap hari di sini. Kalau lain itu olahraga itu seminggu sekali ya. Itu luar biasa ya. Kemudian tambah ya. Aset sosial Pak. Iya. Oh, kita mulai lagi ya. Oh, balik. Mulai. Apa ya saya lagi? Ini Pak ya, karena di sini sangat membutuhkan murid, Pak, sangat membutuhkan murid karena dilingkari oleh sekolah-sekolah lain, ya. Jadi oleh karena itu harapan kita, Pak Guru dan yang lain juga perlu pendekatan kepada masyarakat, utamanya kepada tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat inilah yang bisa dekat kepada masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah tinggi. Secara ini kan otomatis kita harus menata sekolahan tentang kualitas sekolah. Kalau sudah sekolah berkualitas, insya Allah berkuantitas muridnya. Mungkin hanya itu saja. Oke, terima kasih Pak Ismail. Luar biasa, dengan guru melakukan pendekatan, maka tokoh masyarakat akan sering membantu kita ya. Kemudian menjaga kualitas. Jadi guru juga menjaga kualitas dalam pembelajaran. Jadi menghasilkan putra putri yang
yang kompeten dan tampak di depan orang tuanya masing-masing. Ya, baik, untuk buktinya ini sudah saya foto, buktinya, bukti fisiknya. Kemudian ini ada kolom kosong untuk mungkin ada tambahan lagi. Tokoh masyarakat ini saya nggak bisa ngambil fotonya, Pak. Kira-kira di mana fotonya? Alamat tokoh masyarakat di sini. Di guru-guru ngaji. Oh itu. Yang membantu Pak Fili Cina. Ya. Ada ya orangnya kayak gini. Enggak tahu Pak, tidak ada Pak. Memfoto Cina. Memfoto guru ngaji. Hah? Iya. Sudah Pak kan? Dari foto Pak Abi. Belum. Ada pesanan tadi. Ya. Sesuai pesanan ya. Ya. Kalau di sana di Taekwondo di sana itu. Kenapa? Taekwondo. Saiful. Iya, Taekwondo. Iya. Apa satu? Yang tadi Kalau ini Ya saya katakan 2 kali Pak. banyak. Ini mahawan lain. Itu salah bisa saya foto. Tidak apa-apa mencari alam. Berikutnya nomor 3 adalah aset fisik. Aset fisik itu berupa fisik seperti laptop, printer, LCD, ruang kelas atau ruang-ruang yang lainnya. Balai Penelitian Palawija Wonosobo itu nanti saya manfaatkan untuk studi belajar sambil bermain di sana. Ya. Kemudian halaman sekolah juga. Strategi manfaatannya ya secara otomatis sarana dan prasarana itu untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Itu sarprasnya. Untuk olahraga juga untuk membentuk tubuh siswa itu menjadi sehat. Jadi sarana olahraga saya belum mendatainnya seperti voli ya. Sebenarnya voli itu ada pingpong, tenis meja, itu apa lagi ya? Sudah itu aja ya yang kita miliki. Yang kita punya Pak. Mungkin Pak Iki lebih Ya, Sekretaris atau olahraga. matras untuk senam gitu ya. Ya ini aset fisik yang baru saya kumpulkan itu baru ini. Pembelajaran LCD, ruang kelas, ini ada ruang perpustakaan, bisa saya foto. Kemudian ruang musola juga bisa saya foto. WC juga, aset juga WC. Aset. Ya untuk buang air. Berikutnya aset alam. Nah ini aset alam ini kita manfaatkan juga di lingkungan atau alam ini kita manfaatkan untuk mendukung pembelajaran siswa. Seperti Bang Sling Underwater. Ini Pulau Tabuan. Ini diperuntukkan bagi siswa yang melakukan wisata education seperti biota laut. Nah itu bisa dibawa ke sana. Atau konservasi terumbu karang di sana. Kemudian ada ladang jagung di sini ya. Kira-kira ladang jagung ini masuk atau tidak, Pak? Ladang jagung itu untuk pembelajaran terbuka. Jadi selama pembelajaran di kelas itu pasti siswa mengalami kepenatan. Atau di sini ya, di sana juga ada lapangan bola di bawah Pak Ismail itu juga bisa kita manfaatkan ketika bermain bola atau praktik sepak bola. Mungkin ada lain aset alam yang menunjang pembelajaran di sini atau untuk membantu pengembangan sekolah ini. Dari yang sudah saya analisis ini. Sudah ada ya? Masuk sudah ini ya? Ya. Ya. Selanjutnya
buktinya masih belum saya foto. Ini aset finansial, keuangan. Ya ini namanya keuangan itu pasti dibutuhkan ya. Sebuah gebrakan atau perubahan kalau tidak didasari keuangan itu rasanya sulit. Nah tapi keuangannya pun juga harus kita akomodir, kita analisis. Yang pertama dari koperasi. Koperasi menjual peralatan tulis ya, seperti buku, tip pulpen. Nanti mudah-mudahan tahun ajaran baru bisa berkembang dengan besar. Ditambah lagi modalnya, ditambah lagi barang-barang jualannya. Karena lumayan di situ aset kita untuk menambah kas sekolah. Jadi kas itu dimanfaatkan secara transparan, sistematis, terukur, yang berpihak pada murid, yang berpusat pada murid. Artinya anak-anak jika praktik pembelajaran tidak perlu bingung biaya karena sudah terbantu oleh sedikit dari koperasi tersebut atau kantin atau bos bantuan operasional sekolah di situ. Mungkin ada tambahan lagi, kantin juga sangat bermanfaat ya. Di sekolah kita juga punya kantin, kantinnya bisa kita kelola untuk pemberdayaan, untuk memanfaatkan pembelajaran bagi siswa. Ada lagi SAS, itu juga saya ambil siswa asuh sedaya. Itu penggunaannya adalah dari siswa untuk siswa. Dan selama ini sudah kita terapkan. Kita membantu siswa-siswa yang merasa kurang ekonominya atau untuk membantu perlengkapan sekolahnya. Dari sini ada yang perlu ditambahkan. Mungkin ada. Gimana Pak? Sudah. Dadaku kan tidak ada sih Pak. Dadaku? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang dapat itu. Oh. PIP? PP ada. Kartunya ada Pak? Ya sudah ambil di foto Ya. nama anaknya. Kemudian aset yang kelima, yang keenam. Oh ya, keenam. Aset politik. Aset politik ini adalah yang berkaitan dengan birokrasi, seperti kantor kecamatan, kantor desa, kantor UPT. UPT itu Korwil, ya, kantor Korwil ini bisa diganti. Karena kalau di pusat tidak mengenal Korwil. PT. Ya, unit pelayanan terpadu. Unitnya. Unit puskesmas itu UPT. Kantor puskesmas, Muspika, nah ini sudah difoto sama Pak Alvan, terima kasih. Sanggar juga, tadi sanggar masuk ke budaya nanti. Strategi manfaatannya, saya menjalin kerjasama dengan pemerintah yang ada di kecamatan untuk studi atau studi banding, belajar di sana tentang struktur pemerintahan. Itu nggak salah kelas 4 gitu ya. Struktur pemerintahan yang ada di kecamatan atau di desa. Nah itu pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi tidak melulu, bahasa namanya melulu di kelas saja. Apa sesekali? Tidak selalu. Selalu. Iya, tidak selalu di kelas. Sekali-kali bawa ke objek yang Langsung nyata. Tidak usah khawatir ketinggalan materi atau terburu-buru materi kurikulum enggak. Sekarang sudah tidak dikejar itu. Yang penting anak itu paham dari tujuan pembelajaran. Jadi intinya itu di kurikulum merdeka adalah tujuan pembelajarannya apa. Jangan banyak-banyak 5, 6 enggak, 3 aja. Anak mengetahui struktur kecamatan kayak ini. Jadi daripada banyak tapi tidak ada mas, Ya. mending 1 tapi paham. paham.
Iya, nanti kan IKM itu kan nanti disesuaikan dengan kondisi sekolah. Di sekolah disesuaikan. Kurikulumnya juga berbeda dengan kurikulum yang kemarin. Tentu tidak terlalu mulu-mulu kayak yang penting intinya apa? Ada lagi mungkin dari politik ini, Bapak Ibu? Ada. Cukup? Hah? Sudah tercover semua. Baik. Yang ketujuh, aset agama. Ini mungkin guru agama ini harus itu ya, harus konsentrasi. Agama, saya menganalisis dan mengidentifikasi aset agama dan budaya. Yaitu di sini masyarakatnya sangat religius, sehingga keluar dari sekolah ini pasti mondok. Ya. Kebanyakan, sebagian besar. Sebagian besar. Ya. Kemudian adanya dunia itu aset juga, sekolah agama. Kemudian ada suku bangsa mayoritas Madura. Kemudian apa aset orang Madura ini ada di sini? Ya, gotong royongannya, kemudian kompak, ya kan? Saya tahu Pak Suraji bangun rumah yang baru sangat banyak, hampir satu kampung sini semua. Itu gotong royongnya luar biasa. Terus program seni budaya seperti Esta Tari, ya ada ya di Kudus ya, tari, ada Esta Pencak Silat, ya ada. Itu program keagamaan seperti istighosah, zakat fitrah, takdir Al-Quran, sholat duha, itu merupakan aset agama. Cara pemanfaatannya, ya siswa ya dikenalkan atau dihimbau untuk ikut kegiatan tersebut, ya setengah wajib lah, agar mereka memiliki akhlak yang mulia. Kemudian bisa mengetahui ilmu-ilmu agama, tidak hanya ilmu dunia saja, tapi ilmu agamanya juga masuk. Kemudian dia bisa paham tentang budaya yang ada di Indonesia, mengenal seni tari, mengenal suku bangsa yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Madura, ada Jawa. Itu tujuannya. Dengan tujuan itu kita mengambil aset-aset dari sini. Kira-kira ada lagi tidak untuk membantu tujuan tersebut? Sudah cukup? Saya ini mungkin ada. Berarti Maulid Nabi, zakat fitrah, istighosah, sholat idul adha, sholat duha, tartilul Quran, tambahan satu Pak, praktek mengkafani mayat. Oke, praktek mengkafani mayat dan sholat jenazah. Itu sangat perlu, ya sangat perlu di masyarakat. Ya, yang pertama itu memandikan mayat atau jenazah. Setelah itu ya mensucikan jenazah, yang memandikan jenazah sekaligus dengan cara menguturkan jenazah. Itu sangat penting buat masyarakat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih masukannya Pak Zaini selaku guru agama. Mungkin ada lagi Pak Alvan? Ya, monggo. Tambahan untuk aset agama dan budaya. Jadi di tempat kita ini masih
masih apa namanya yang masih terikat dengan satu agama. Jadi istilah mereka toleransi antar umat beragama itu masih kurang. Jadi kita nanti mungkin butuh apa namanya berinteraksi dengan siswa yang beda agama atau apa namanya orang yang beda agama. Kemudian juga yang selanjutnya budaya di sini misalnya budaya Madura. Jadi kalau kita ngomong bahasa Osing, bahasa Jawa, mereka kesulitan. Nah mungkin nanti apa namanya dicarikan solusi bagaimana biar teman-teman biar siswa itu kita nggak plong-plong kalau ada orang ngomong Jawa, ngomong Osing, gitu. Itu mungkin Pak namanya Pak. Asetnya apa? Asetnya ya mungkin kan di sini apa namanya yang siswa bisa diajak ke ini loh Pak, ke apa desa kebangsaan ya, ke Wonosobo. Iya, desa kebangsaan di Wonosobo sana Pak. Jadi di sana kan antara umat Kristen dan umat Islam itu dulu berdampingan Pak. Jadi mungkin bisa belajar dari sana. Itu di kalau yang agama. Kalau yang apa namanya yang budaya, kalau Jawa mungkin tak kesulitan di sini. Mungkin gimana ya daerah Jawa? Mungkin kita manfaatkan guru aja. Guru aja deh. Iya. Guru yang bisa Jawa, bisa Osing, bisa mengajar. Oke. Jadi kalau kemarin ada apa namanya lawakan apa ya? Guyonan. Pak Raju kesini ngomong itu saya ngawur terus celutukan dari siswa saya tidak bisa Pak bahasa Jawa padahal itu bahasa ngawur yang mukimat tadi itu Pak. Akhirnya mereka terus tuh saya tidak bisa Pak bahasa Jawa padahal itu kan bahasanya ngawur. Oke, terima kasih. Aset budaya dari guru sendiri ya, berarti bisa kita manfaatkan. Guru yang bisa berbahasa Jawa dan Osing itu nanti strategi pemanfaatannya mengajar di kelas tertentu atau di sebuah kelas untuk mengajarkan agama Jawa dan Osing. Bahasa Jawa dan Osing. Atau berinteraksi secara pribadi dengan guru yang bersangkutan bisa menggunakan bahasa itu. Boleh. Bisa. Terus untuk budaya tadi saya baru tahu nih, menarik sekali dibawa di Desa kebangsaan Wonosobo. desa kebangsaan. Alhamdulillah dapat satu aset lagi ya. Itu untuk ya semoga tidak hanya ditulis saja ya. Anak bangsa bisa nanti mudah-mudahan realisasi. Berikutnya alhamdulillah selesai sudah ya. 7 aset ini sudah diidentifikasi. Itulah semoga kita bisa mengambil hikmah dari saudara sini. Kemudian Bapak Ibu bisa mengadopsi trik. Tidak hanya dipakai untuk sekolah ini, di rumah juga bisa. Apa aset yang jadi kita selama hidup di masyarakat jangan berpikir negatifnya, tidak boleh. Kemarin itu ada teman-teman yang ngomong kekurangan sekolah tertentu, tidak boleh, kali terima. Sekolah saya di sini Pak, ini tidak bisa, masih ada asetnya. Jadi memanfaatkan potensi yang ada dalam sekolah, ada lah potensinya. Itu okay? Itu aja dari kami. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.